Oke, welcome back to my channel. Nah, oke ya. Nah, jadi di video kali ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kemarin aku posting di Instagram tuh. Nih buat teman-teman semua yang ingin bertanya boleh tulis di kolom komentar. Nah, pertanyaan yang postingan yang ini ya. Nah, tuh postingan yang ini. Nah, jadi di video kali ini spesial akan ku jawab semua pertanyaan teman-teman. Yang bisa aku jawab bakal aku jawabkan, yang tidak bisa aku jawab nggak bakal dijawab ya kan, karena kan gini, karena ada sesuatu hal mungkin yang aku nggak tahu atau mungkin yang belum pernah aku lakukan, jadi aku nggak akan berani menjawabnya gitu. Jadi hal-hal yang pernah aku lakukan, hal-hal yang hanya aku tahu aja yang dijawab. Jadi mungkin kalau ya pertanyaan teman-teman ada yang nggak aku jawab, mohon maaf, bukan nggak mau menjawab, tapi tidak mau ini ya, menjawab yang tidak apa ya, yang tidak aku mengerti gitu. Jadi takutnya salah paham. Jadi lebih baik ntar pertanyaan yang tidak dijawab ditanyakan lagi kepada senior-senior yang lain gitu. Oke. Terima kasih semua yang telah subscribe, yang telah support channel ini. Jangan terus apa ya, jangan terus bosen ya denger-denger ocehanku gitu kan. Semoga selalu video-video yang aku sampaikan selalu bermanfaat buat teman-teman semua, bisa jadi bahan referensi. Jangan lupa tuh diambil baiknya, dibuang buruknya, disaring, difilter sama pola pikir gitu kan. Nah, oke. Sebelumnya terima kasih juga tuh buat teman-teman semua ya kan yang sudah follow di Instagram aku @asila_beta_gallery, Aida Beta Gallery. Nah, terima kasih semuanya, terima kasih support-supportnya. Oke ya, lanjut aja kita langsung jawab-jawab semua pertanyaan dari teman-teman yang ada Instagram. Check this out. Jadi langsung aja nih kita kita bacakan ya pertanyaan dari teman kita yang pertama nih. Dia bertanya nih dari Lana 786, supaya warna ikan cepat naik gimana caranya bang? Nah, kalau aku pribadi sih aku tidak pernah menggunakan vitamin-vitamin khusus ya kayak teman-teman yang lain gunakan, misalnya entah bahan ini bahan itu, nggak pernah, aku tidak pernah menggunakan hal-hal itu. Jadi cukup cukup dengan genetik yang bagus, cukup usia, insya Allah warnanya bakal bagus, bakal cepet naik. Jangan lupa juga rutin ganti air ya kan, pakannya juga gitu. Kalau masalah pakan sih kalau aku pribadi cuman menggunakan cacing sutra untuk di kolam. Terus kalau di botol sama soliter aku menggunakan encuk atau jentik nyamuk ya. Jadi kalaupun misalnya encuk atau jentik nyamuk lagi susah ya pakannya pun aku pakai cacut juga. Jadi intinya nggak ada pakai suplemen suplemen khusus lah. Jadi cukup genetik sama umur gitu, karena kan biasanya sih kalau umurnya sudah bagus ya rata-rata sih 4 bulan ke atas nih itu, jadi mudah-mudahan si warna udah bagus gitu lah ya. Jadi karena kalau misalnya nih kalian tuh cetak ikan yang dibilang kualitasnya kurang bagus nih, kurang indukannya kurang bagus ya, walaupun dia umurnya sudah bagus, perawatannya juga bagus, pakannya juga bagus, ya warnanya tetap mungkin kurang bagus lah gitu. Jadi saran aku sih genetik yang paling utama sama umur, gitulah lebih kurang ya. Terus dari Rizky Y, rumusan kawin silang bang. Nah, kalau masalah rumusan kawin silang nih sekarang gini dulu, gini lah ya. Le ini sebenarnya mau cari apa gitu. Jadi kita pikirkan dulu nih, kita mau cari apa, kita mau riset apa gitu. Jadi harus tahu dulu nih, pengen buat apa dulu. Nah, setelah sudah tahu pengen pengen cari apa, pengen menciptakan seperti apa, sudah tahu nih. Terus bahannya ada, tapi jangan salah dulu, dilihat dulu nih darah si ikan ini darahnya seperti apa, lainnya ini seperti apa gitu. Karena misalnya gini nih, ada pertanyaan seperti ini kan, Ale kalau Super Black di Laga sama Hellboy gimana, pengen pengen cari misalnya total badannya merah total hitam, itu kan udah lain jalur itu kan gitu, udah lain darah, udah pokoknya terlalu jauh lah gitu ya, itu kan nggak mungkin. Jadi harus tahu dulu nih gitu, pengen cari apa dulu, dan darah-darah si ikan yang mau kita crossing itu harus tahu dulu, jadi hasilnya bisa diprediksi gitu lah ya. Jadi harus tahu dulu lah intinya sebelum mau crossing, sebelum mau mensilang-silangkan satu jenis ke jenis lain gitu, paham lah ya kan. Terus pertanyaan dari Beta Prianto 2511, resepnya apa lek biar ikan bisa bling bling dan cetar membana warnanya? Nah, kalau resepnya sih nggak ada lah. Yang pertama ya memang tahu dulu lah karakter si genetik tadi itu gitu, cara mainnya seperti apa gitu lah. Yang harus tahu dulu karakternya gitu. Jadi kalau misalnya
Lek udah tahu nih, oh karakter ikannya seperti ini nih, lihat dulu anakannya seperti apa, oh lebih banyak yang seperti ini. Nah jadi kita bisa berpikir nih, oh yang kalau genetik yang seperti ini, model seperti ini kayak cocok nih di silang sama yang seperti ini gitu. Yang penting pengalaman aja lah Lek, intinya. Jadi semakin banyak Lek breeding, semakin banyak Lek bereksperimen, itu mudah-mudahan sih menambah ilmu gitu. Jadi lebih baiknya coba lah, dicoba terus, jangan bosen-bosen gitu Lek. Kalau masalah resep sih nggak ada lah, pengalaman aja sih yang paling penting, gitulah lebih kurang. Terus kalau dari pertanyaan Aditya, cara nyembuhin penyakit sisik nanas gimana lek? Lah kalau kalau cara penyembuhannya secara apa ya, kebenarannya lah istilahnya gitu, aku sih belum tahu lek cara penyembuhannya, cuman aku pernah mencoba alhamdulillah sembuh gitu kan. Pernah mencoba itu hanya menggunakan dari satu botol aqua itu airnya penuh, ketapangan satu lembar, garamnya lebih kurang 3 sendok, masukin, alhamdulillah sembuh gitu dalam 5 hari baru diganti air itu ya. Mungkin lagi rezeki aja atau nggak tahu lah, ataupun lagi hoki lah gitu. Tapi kalau untuk pengobatannya ataupun obat apa sih aku kurang paham gitu. Jadi lebih baik kita bereksperimen aja gitu. Aku juga dulu pernah menggunakan pupuk gitu, pupuk pertanian pernah aku gunakan, itu eksperimen gitu, alhamdulillah ya sembuh. Cuman takarannya kan lupa, aku takarannya lupa, asal aja gitu kan, alhamdulillah sembuh ya. Mungkin kalau dicoba lagi lah, bisa bereksperimen aja gitu untuk masalah obat penyembuhan ikan gitu. Kalau intinya kurang, aku nggak paham, nggak tahu juga obatnya apa gitu. Yang jelasnya seperti itulah lebih kurangnya. Beta, ini pertanyaan dari Beta King Pola. Saya mau nanya, kapan saya bisa seperti Abang Kapten Gurun ya? Kira-kira mau jawab dengan segala kerendahan hati. Kalau masalah gini, sama dulu aku juga sebelum bisa seperti ini lah, bisa jualan seperti ini, bisa punya ikan yang bagus seperti ini, dulu pernah juga. Kapan ya aku bisa seperti dia gitu. Ya intinya tetap kerja keras, berdoa, jangan lupa tuh, ingat jangan lupa diri ya gitu. Lupa diri itu dalam arti kata ingatlah jasa-jasa orang yang dulu pernah mungkin sedikit, walaupun sedikit jasa orang kepada kita tuh selalu ingat. Yang kedua juga orang tua juga jangan sampai dilupain gitu. Dan itu aja sih intinya lah, tetap bergaul sama temen itu ya, tidak hanya ada keperluan kita aja, tapi di saat kita nggak perlu kita tinggalkan, itu jangan. Intinya seperti itu lah, gitulah ya. Terus dari pertanyaan Indra Triana, cupang kuncup stres proses penyembuhannya biasa berapa rile? Kalau aku sih kalau misalnya kuncup itu kan biasanya itu karena jamur ya, biasanya itu karena jamur. Nah jadi sebelum sebelum masuk ikan itu aku sarankan, udah beberapa kali aku bilang, setiap pergantian ikan tuh wajib menggunakan air endapan satu. Yang kedua diberi sedikit garam, karena garam itu tersendiri fungsinya untuk anti jamur gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah sama juga tuh cara mengobatinya. Kalau bisa jika sudah kuncup, aku cara pengobatannya seperti itu aja lah. Bisa dua tiga hari sih, alhamdulillah dia udah normal. Hanya menggunakan garam, ketapang, udah air diendapkan ya. Besok ganti air lagi gitu. Rutin aja. Insya Allah 3 hari udah kelar udah sembuh. Gitulah pokoknya Terus dari pertanyaan Deyax, burayak 4 hari makanan selain Artemia apa? Nah kalau aku pribadi hanya menggunakan Artemia atau kutu air gitu, nggak pernah menggunakan yang lain tuh. Infusoria juga nggak pernah, karena mungkin lebih ribet ya membuat infusorianya. Jadi hanya menggunakan Artemia sama kutu air aja gitu. Jadi kalaupun kita menggunakan kutu air itu sebelum masuk ikan itu sudah diberi kutu airnya gitu. Misalnya besok masuk ikan nih, kalau bisa 2 hari sebelumnya udah diberi gitu kan. Jadi karena posisinya nanti kalau pada saat si buraik itu udah pengen makan sih, kutu air itu kan sudah halus, jadi sudah ready pakannya. Jangan di situ ikan udah mau makan baru kita masukin kutu air, itu salah. Oke, paham lah ya. Tuh pertanyaan dari Alicia Beta, cara bersihin cangkang Artemia yang simple ya, udah terlanjur masuk ke kolam buraik bang, gimana bang? Kalau masih membersihkan cangkangnya, hanya menggunakan serokan gitu, ataupun disedot pakai selang kecil, disedot. Paling seperti itu caranya cuman ya pelan-pelan lah, karena kan burayak kan rentan. Kalau burayak masih kecil tuh biasanya rentan dengan gelombang air, jadi usahakan pelan-pelan diserok, ataupun lebih bagusnya disedot sih. Kalau sedot kan dia
nggak terlalu goncangan tuh nggak terlalu sering, dia lebih bagus disedot le pakai selang kecil macam selang aerator gitulah lebih kurang. Terus pertanyaan dari Farhan, Burayak saya umur 2 hari, nah mau saya bawa ke Jakarta, udah nggak masuk akal nih. Betul lah sempak, masa 2 hari ke Jakarta Burayaknya kadang-kadang. Eh, terus pertanyaan dari Brigip underscore Rido 135, cara buat infusoria. Nah, cara buat infusoria tuh bahan-bahannya yang pertama air endapan ketapang satu, kalau aku ya air endapan ketapang. Yang kedua diberi daun selada, jerami kering, sama pelepah pisang. Nah, jadi dia ini misalnya di tongcat 25 kilo di full air endapan ya, minimal seminggu lah ya. Endapan ketapang tuh seminggu, ntar udah kecoklatan tua, ketapangnya diangkat, dituang, disaring gitu. Ada terus langsung dipakai kain perca ya, kain, masukin jerami padi, terus daun selada dikat masukin ke dalam, ditimpal dengan batu atau apa biar supaya dia tenggelam. Nah, terus di atasnya itu diberi pelepah pisangnya lebih kurang segini lah, hampir hampir seukuran apa itu tadi, tongcat tadi, lebih kurang segini lah. Ya udah tuh biarkan aja selama seminggu atau 2 minggu gitu lebih kurang ntar coba malam hari di senter tuh biasanya udah seperti awan-awan gitu. Gitu lah, ntar mungkin next aku buat videonya lah untuk infusoria ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaannya lanjut nih. Cara netaskan telur tanpa dijaga indukan jantan gimana, Kapten? Nah, aku pernah mencoba gini, Pernah mencoba tuh kan si jantan tuh makan anak ya, makan telur ya. Jadi kan aku coba, jadi pada saat hari ini nelur nih. Udah hari ini nelur, tapi aku biarkan 1 malam dulu. Besoknya baru si jantannya diangkat gitu, Jantannya diangkat. Nah, tapi dia tutup rapat itu, jadi agar apa, jadi udara nggak masuk, si buih tadi kan pecah biasa, kalau kalau si buih tadi kena udara kan banyak pecah gitu, jadi aku tutup habis. Nah, besoknya tuh dia netas cuman tuh angka netasnya tuh lebih lebih sedikit dibanding ada si pejantan. Cuman ku sarankan kalau pengen metode seperti itu airnya jangan terlalu tinggi itu, jadi buraek yang baru pecah telur tuh lebih lebih mudah ke atas lah gitu dibanding sama air yang terlalu tinggi gitu kan gitu. Paham lah ya. Jadi pada saat hari ini menelur dibiarkan 1 malam, besoknya baru jantannya diangkat, ditutup rapat agar udara tidak masuk gitu ya, agar udara tidak masuk, karena kan udara itu membuat buih itu pecah gitu. Jadi seperti itu aku pernah membuatnya seperti itu. Paham lah ya kan. Terus ada pertanyaan lagi, Bang, mau nanya nih, jantan halmon bagusannya dikawin apa, betina jenis apa ya biar hasilnya rada keren gitu. Ya kalau masalah keren sih relatif ya ya. Karena keren menurut menurut belum tentu menurut orang lain gitu. Jadi lebih baiknya ya udah gitu, cari amannya aja halmon ya sama halmon gitu. Kecuali kita mau crossing, misalnya seperti dulu misalnya nggak ada halmon koi ya, di crossing lah dari halmon pansinya ke koi, ke plakat koi. Jadi kan mencari eksperimen, kecuali mau eksperimen gitu bisa, tapi kalau cari aman ya tetap halmon dengan halmon aja lah gitu. Terus pertanyaan lagi dari Ramadan, bagaimana cara menghilangkan kordon agar jadinya nggak banyak basegel, jawab kalau men hitam itu kan udah pasti identik dengan basegel tuh. Jadi aku juga pun di kolam juga banyak basegel karena pembagiannya dia 3 ya kan, yang jadi total yang basegel sama ada sedikit selo gitu. Nah, jadi kalau untuk mengantisipasi sendiri sih itu faktor hoki aja kalau aku bilang hoki lah. Jadi walaupun genetiknya juga ada bagus, kalau nggak hoki ya bakal banyakan basegel gitu Aku pribadi juga pernah ngalami itu banyakan basegel. Jadi gitu. Kalau untuk apa ya, kalau untuk silangannya sih yang penting apa ya, ntar deh aku buat silangan versi aku ya, tapi intinya kalau nggak hoki bakal hasil kurang maksimal gitu Yang penting genetik lah udah, karena kebanyakan orang nanti avatar itu apa ya, yang karena kan sebenarnya genetik avatar awal mulanya itu dia
memang pecahan dari koi galaksi. Nah jadi kadang ada orang yang entah dari line apa gitu kan dibilangnya avatar, yaitu juga bisa menyebabkan kayak kebanyakan base girl. Intinya seperti itulah Le, udah. Terus kapan ganti air kolam pembesaran buraek mulai dari pemilihan buraek sampai seterusnya? Nah, kalau aku kan buraek umur umur 0 ya, 0 sampai 1 bulan itu kan di apa ya? Di bak apa itu? Bak yang 80 liter itu. Jadi aku tuh biasanya umur 1 bulan lah. Jadi umur 1 bulan di situ, terus pindah ke kolam pembesaran. Oke, rata-rata sih 2 minggu sampai 3 minggu ganti airnya. Terus gitu aja lah sampai panen. Kolam pembesaranku tuh ukurannya 1 kali 2 meter. Jadi rutin gitu aja sampai panen gitu. Sampai panen ikan tetap di kolam pembesaran lah. Pokoknya jangka waktu pergantian air maksimal 2 minggu kalau bisa. Kalau nggak sempat ya 3 minggu lah. Ya udah gitulah le. Terus tips biar hasil breeding cupang biar anakannya nggak banyak yang silo gimana bang? Nah, tapi kalau biasanya sih kalau kalau pemain koi ya, pemain koi lebih apa ya? Lebih senang sih dia tuh lebih banyak pecahnya ke silo dibanding ke base girl karena dia kan kalau dia udah ke silo otomatis ada harapan mau naik warna gitu kan. Tapi untuk masalah crossingan biar supaya lebih lebih sedikit silonya, dia antara warna yang hampir full block sama yang full block itu lebih cenderung banyak ke base girl atau ke fancy kan gitu le. Jadi kalau dia persilangannya itu misalnya lebih banyak warna daging dibanding warna sisik, jadi warna daging lebih banyak sama jantannya warna daging lebih banyak, betina juga warna dagingnya juga lebih banyak gitu, hanya sedikit sisik. Itu aku rasa posisi yang aman, nggak bakal banyak silo gitu. Iya biasanya kalau kebanyakan silo tuh memang genetik yang masih tradisional lebih kental ya, itu pasti lebih banyak silo dibandingkan baskel-baskelnya gitulah persilangannya le. Tapi kalau aku pribadi sih lebih sering separuh sisik separuh daging, separuh sisik separuh daging gitu. Settingan khusus seperti itu le. Bang kok gua masih jomblo? Apaan? Kadang-kadang. Bang kok ini cara bagusin mental cupang gimana? Nah, mental cupang itu biasanya satu faktor genetik ada, yang kedua faktor perawatan. Nah, kalau misalnya faktor genetiknya mental kurang bagus, tinggal kita cara kedua faktor perawatan. Biasanya itu para pemain-pemain kontes ya, itu kan pasti harus diwajibkan mentalnya bagus. Nah, mereka biasa itu dijantur. Dijantur tuh yang belum ngerti jantur nih, dalam satu wadah ada 2 ikan tapi dipakai wadah lainnya misalnya toples dimasukin pakai botol seperti itu aja rutin lah ya. Kalau dia mainnya lasak gimana, lasak atau liar gitu kan dijantur gitu ya, mungkin sekitar 15-30 menit ntar angkat lagi coba mainkan dengan setik rutin gitu aja le. Terus airnya juga, jadi mudah-mudahan sih mudah-mudahan bisa mainnya lebih tenang lah dibanding semula. Biasanya seperti itu pemain-pemain kontes. Terus pakan alternatif untuk buraek selain pakan hidup apa le yang sangat bagus untuk perkembangan buraek soalnya susah cari pakan hidup di tempat saya. Nah kalau masalah pakan mungkin kan sudah banyak sih teman-teman yang jual pakan-pakan alternatif ya le. Kalau aku sih belum pernah menggunakan itu, jadi mungkin le bisa cari referensi ke teman-teman yang sudah menggunakan pakan alternatif itu. Kan sudah banyak sih teman-teman tuh yang jual online kan, seperti pelet-pelet atau serbuk-serbuk gitu, itu bisa lah le. Tapi aku belum pernah coba, tapi le tanyalah sama teman-teman yang sudah menggunakannya ya. Terus pernah kasih pakan burayak baru lahir full infusoria nggak le? Nggak pernah, aku nggak pernah pakai infusoria le. Nggak pernah. Tapi kalau artemia dari umur dia bisa makan sampai bisa makan casut ya. Saya mau nanya misalnya Black Series sekali Galaxy Multi, apakah anak-anak akan ada seperti apa tar? Black Series ya ini namanya Black Series, Black Melano juga Black Series ya kan, yang penting dia kan dasarnya hitam, itu kan Black Series. Nah jadi kalau misalnya ditabrak Galaxy kemungkinannya ada beberapa yang seperti keluar total avatar, ada kemungkinannya juga nggak keluar gitu, tapi tergantung lah le. Tapi kayaknya sih kalau kalau dia misalnya nih Mamba dengan Galaxy itu pasti kemungkinannya masih ada keluar total seperti avatarnya le, kemungkinan.
Terus ikan cupang punya anu kalau kawin apaan sih? Terus lanjut ya. eh Apa nih? Cara berhenti mutasi umur berapa sih? Nah, biasanya sih kalau masalah mutasi lebih kurang sih di atas 6 bulan, Le. Bisa 6 bulan ke atas tuh kalau mutasi mutasi terakhir ya. Sepengalamanku sih di atas 6 bulan. Jadi bisa sekitar 7-8 bulan lah. Itu biasanya mutasinya udah habis. Sekitar segitu lah, Le, cara mutasinya, Le. 8 atau 7 bulan. Terus info, saya punya burek umur 8 hari. Sebelum 8 hari makin lama burek saya kok hilang tanpa jasad, kemana ya? Dan burek saya tinggal sedikit, info bang. Nah sekarang gini dulu, itu pada saat breedingnya posisinya di mana? Karena ada orang yang breeding misalnya di tempat kecil, nah sampai umur 8 hari itu juga belum dipindahin. Itu salah satu faktor yang membuat si burek itu mati. Karena apa? Ya karena kan biasanya tuh kalau burayak padat, ya kan udah gitu juga si jantannya kan juga kadang bergerak tuh, pergerakannya mengganggu gitu, airnya juga gampang goyang tuh, bisa jadi pengaruh. Ada juga yang belum dikasih pakan, jadi makanya breedingnya harus disesuaikan. Tempat kecil langsung dipindahkan ke tempat yang lebih besar setelah ikan berenang normal gitu, Le. Pakannya juga. Nah intinya seperti itulah, Le. Oke lanjut. Terus bagaimana cara mendapatkan cupang kelas berkualitas tanpa harus beli dan butuh proses berapa lama? Udah ngawur nih, nggak jelas nih, nggak betul nih udah. Bang, bagaimana sih cara ngatasin cupang yang sakit, white spot, cacing nanas, jamur kutil dan lain, dan gimana cara ngobatinnya? Ya tadi lah aku bilang, kalau aku pribadi sih cuman menggunakan garam aja cuy, garam sama ketapang. Tapi kalau untuk kutil sendiri sih, sepengetahuan aku sih kutil nggak bisa disembuhkan. Nah, seperti daging tumbuh lah, ntar kalau misal tumbuh kecil kita cabut ntar bakal tumbuh lagi. Itu kata kata teman, kata senior tuh, kutil itu adalah apa ya, pigmen warna yang terlalu kuat, jadi sampai sampai keluar gitu dia. Jadi berarti genetiknya bagus. Jadi kalian jangan takut membeli ikan yang berkutil, karena kutil itu bukan genetik. Jadi nggak bakal anak-anak ntar kutilan, nggak usah takut kalau seperti itu. Boleh dicoba. Tipsnya bang, cara pilih settingan jantan dan betina avatar. Nah kalau aku pribadi sih settingannya gini, Le. Misalnya saya simel nih, bersaknya rapet, simelnya jangan rapet gitu, karena kalau sama-sama rapet ntar kebanyakan basegel. Jadi mengantisipasinya, totalnya rapet dengan yang tidak rapat. Dan seperti itu aja, Le. Cobalah diterapkan seperti itu, mudah-mudahan. Bang, kalau misal kita kawinin cupang tapi dari satu indukan yang sama, itu bisa cacat apa enggak? Nah itu berarti namanya kan inbreed. Inbreed itu salah satu, memperkuat genetik. Jadi kalau masalah cacat, bisa cacat kalau terlalu sering. Dalam arti kata cacat nanti ya bisa, seperti dolphin, bepunu, badannya jadi short body, ekor mengecil. Iya, kalau terlalu sering inbreed. Makanya aku sarankan jangan terlalu sering lah. Makanya lebih bagus kalau sudah inbreed besoknya di crossing, udah inbreed besok di crossing, jangan terus-terusan inbreed. Jadi inbreed itu memang sebenarnya memperkuat, tapi kalau terlalu sering ya ntar hasilnya jadi jelek juga gitu. Ya bener sih, bakal ada yang cacat. Terus pertanyaan lagi nih, ajarin dong cara nyetak line avatar. Kan tadi sudah aku bilang, Le, dulu asal mula avatar tuh pecahannya dari koi galaksi. Jadi ada pecahan koi galaksi, yang tidak sengaja. Dulu kan masih namanya pelarian, jadi setiap jenis tuh biasanya ada pelarian-pelarian warna yang aneh-aneh. Nah itulah terus dikembangkan, di crossing inbreed, di crossing inbreed, akhirnya bisa jadi genetik gitu lah. Dia dari koi galaksi lah asal mulanya. Nanya mas, cupang saya di dasar terus seperti kesulitan berenang ke atas, ngobatnya gimana ya? Kalau patah pinggang nggak tahu obatnya, Le. Kalau patah pinggang cuman pernah 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 dapat patah pinggang tapi sembuh, cuman nggak ada obat atau apa, nggak ada. Ya dibiarkan aja, ganti air kasih makan, ganti air kasih makan. Kalau memang hoki pasti sembuh.
Udah itulah lek, tapi kalau obatnya aku nggak tahu obat patah pinggang. Apa efek kalau ikan kita perkawinan saudara bang? Pernah nggak abang kawinin ikan yang udah janda? Perkawinan saudara nggak masalah lek, itu kan namanya inbreed. Yang penting jangan terlalu sering, udah itu aja. Ukuran kolam sama lamanya lek, maksudnya cuman nih ukuran kolam yang untuk cupang sih yang bagusnya tuh 1 kali 2 gitu lek. Anakan usia 3 bulan female lebih baik dipisahkan atau tetap gabung di lubukan? Kalau saran aku dipisahkan, tapi jangan semua female. Jangan semua jangan terbalik. Kalau female semua nggak masalah, tapi kalau di lubukan jantan wajib ada female-nya gitu. Karena lebih rentan dia angka untuk berantem gitu. Itu pengalaman pribadi. Jadi kalau misalnya di satu lubukan ini isinya male semua, lebih rentan mereka berkelahi. Memang sih kalau kalau di lubukan tuh pasti ada yang berkelahi pasti, tapi dia kalau ada female itu istilahnya hanya ya apa kau gitu-gitu habis itu danceng. Tapi kalau female nggak ada, lebih gampang untuk fight beneran gitu. Jadi usahakan kalau sudah disortir jangan lupa tuh female dimasukin gitu ya, beberapa ekor wajib ada female-nya gitu lah. Punten apakah benar apabila pH air tidak sesuai cupang bisa ganti warna terutama avatar Gordon dan Blue Rim? Nah kalau masalah pH memang pH aku sih belum pernah riset lah ya kalau masalah pH gitu kan, apalagi untuk jenis-jenis seperti itu. Jadi rata-rata sih misalnya aku beli cupang nih di tempat orang sampai di rumah alhamdulillah sih nggak ada problem gitu, nggak ada problem bisa ganti warna atau apa enggak. Kalau pemutasi semua mutasi yang sewajar-wajarnya aja, tidak jauh dari semula gitu. Just misalnya Gordon tuh ya mutasi tetap jadi best girl, nggak mungkin jadi fancy. Jadi kalaupun dia mutasi yang wajar mutasinya, bukan yang nggak masuk akal gitu lah. Kalau masalah pH bisa bikin ikan mutasi berubah atau enggaknya, kemungkinan bisa. Tapi aku waktu pada saat membeli sih alhamdulillah masih aman. Mutasi itu pasti itu lah. Kalau umurnya masih muda kan gitu, kalau udah tua biasanya sih udah nggak mutasi lagi lah. Avatar persilangan apa sama apa itu dulu dari Koi Galaxy lah, udah dari Koi Galaxy. Berapa lama cupang jantan diangkat dari tempat burayak? Tergantung. Satu, ada kalau memang si jantan ini bagus bisa sampai anakan besar. Bahkan ada yang juga pernah sampai panen tuh anakannya, ikan anakan panen si jantan masih ada di situ. Itu tergantung tempat, tergantung karakter si jantan. Kalau jantan yang makan anak gampang tersinggung lah istilah, kita tengok lah lari kan itu mengganggu kan gitu, lebih bagus diangkat aja itulah. Jadi tergantung kita sama tergantung kualitas si jantan ya. Terus bagaimana caranya memasarkan ikan yang usia udah 4,5 bulan siap jual, padahal setiap kali post di IG nggak ada peminat? Bagaimana cara biar bisa jual per ekor atau partaian? Nah kalau masalah untuk jualan itu memang kan semua butuh proses gitu kan. Jadi kalau kita posting tuh nggak dilirik sama aku juga dulu pernah mengalami hal seperti itu. Semua pedagang mengalami hal seperti itu kan, ada fasenya dia. Makanya tetap kalau memang tetap aja posting atau duet collab sama orang-orang yang berpengaruh gitu kan, collab sama orang-orang yang berpengaruh di cupang. Jadi kan istilahnya sambil promosi, mungkin orang-orang pada nggak tahu nih atau takut, apalagi kan zaman sekarang tuh banyak penipu gitu lah. Jadi lebih bagus tetap posting aja ya, namanya juga usaha kan gitu. Jadi pasti ada step by stepnya, nggak mungkin baru mulai posting langsung laku, nggak mungkin, itu mustahil gitu kan. Jadi orang butuh percaya dulu nih, butuh lihat dulu nih gitu. Jadi intinya tetap tetap aja posting. Yang kedua collab dengan orang-orang yang berpengaruh, minta promote sama orang-orang yang berpengaruh, gitulah intinya lah. Simple kan intinya, nggak seperti dulu tuh lebih susah. Karena apa? Karena nggak ada yang mempromosikan gitu kan. Jadi intinya kalau sekarang tuh lebih gampang lah, saya bisa 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 hubungi orang-orang tersebut gitu, bisa supaya membantu gitulah le. Tips settingan air buat display, aku nggak tahu le settingan seperti itu le.
Lah gimana cara-cara agar mutasi warna ikan cepat keluar? Spesial buat aku lek piduin. Apa disatuin atau dipisahin lek biar mutasi warna ikan lek? Nah, kalau usia ikan sudah 3,5 bulan ya, 3,5 bulan. Lebih baik itu dipisah satu-satu. Karena proses mutasi jauh lebih cepat pada saat dibotolin dibanding masih dalam lubukan. Gitu. Jadi kalau mau lebih cepat itu harus dipisahin. Udah, gitulah pokoknya. Perawatan gitu-gitulah. Pokoknya lebih cepat dia dibotolin dibanding masih dalam kolam. Cara milih indukan yang bagus untuk inbreed, Bang. Ya, kalau masalah milih indukan yang bagus tuh semana ya? Satu, bagus enggaknya itu selera mata, satu. Bagus enggaknya. Jadi, kalau masalah yang bagus atau enggaknya itu kalau kita belum paham, lebih baik diserahkan sama mungkin sellernya gitu kan. Lebih percayakan aja sama sellernya. Mudah-mudahan sih orang-orang yang dipercayakan tuh amanah semua, tapi lihat-lihat juga ya sellernya siapa gitu. Jadi biar apa ya, biar hasilnya maksimal. Jadi kalau yang belum paham, lebih bagus diserahkan aja sama sellernya, biar dia yang memberikan indukannya. Tapi jangan lupa dihargain gitu kan, karena kan untuk menyeting ikan tuh apa ya, apa namanya, settingan itu kan rahasia umum, rahasia perusahaan. Jadi kan kalian mendapatkan gratis ya, sesuai lah budget yang dikeluarkan juga sesuai. Paham lah ya kan? Oke, lanjut. Jadi tadi beberapa pertanyaan tuh dari teman-teman, tapi nggak semua karena durasi terlalu lama. Jadi ntar kita sambung lagi di part 3-nya ya. Semua teman-teman, semoga apa yang ku sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua, dapat dipahami, dimengerti gitu kan. Oke, terima kasih semua yang telah menonton video ini. Semoga kalian tidak bosan-bosan. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, support tipis-tipis lah ya kan, kadang-kadang. Nah oke, jangan lupa yang belum follow Instagram aku di @acil_beta_gallery dan Aida Beta Gallery. Oke, terima kasih semuanya, kita sambung ntar di next video. Oke, salam kutu air.